Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Oppo A5s MediaTek. Jadi handphone ini komplit ya, dikirim sama usernya beserta dengan kardusnya. Kemudian kasus handphone ini adalah lupa kunci layarnya berupa kode pas atau PIN. Kita akan coba untuk melakukan wipe data reset menggunakan komputer. Karena kita tahu untuk Oppo ini tidak bisa kita lakukan wipe data via recovery mode. Jadi langsung aja kita akan menuju ke tampilan komputer untuk proses wipe data Oppo A5s ini. Dan di sini sudah kita siapkan MRTK. Untuk teman-teman yang belum punya dongle MRT bisa download yang tanpa dongle. Sudah aku taruh linknya di bawah video ini pada kolom deskripsi. Kemudian kita siapkan juga kabel data, langsung kita colokkan ke komputer aja. Untuk proses wipe datanya, Oppo A5s ini harus kita matikan, kemudian kita harus masuk ke meta mode dulu. Jadi kita tekan tombol power, kemudian matikan handphone dan akan kita sambungkan ke komputer dengan metode menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah secara bersamaan seperti ini. Tahan kedua tombol, kemudian colokkan kabel data ke handphonenya. Tapi sebelumnya kita setup dulu pada MRT-nya. Kita pilih menu Oppo. Kemudian kalau sudah masuk ke menu Oppo, pada bagian mobile option, di bagian model kita pilih aja A5s. Ini ada di atas sendiri ya. Kemudian untuk di bagian bawahnya ada port, kita pilih auto. Kemudian operation option-nya kita pilih format unlock. Kalau sudah bisa kita klik tombol start aja. Dan kita tunggu sampai ada keterangan searching mobil kompot seperti ini. Kemudian bisa kita colokkan langsung kabel data ke handphonenya dengan metode menekan kedua tombol volume. Tombol volume atas dan tombol volume bawah secara bersamaan, colokkan kabel data ke handphonenya. Kita tunggu sampai terbaca di MRTK-nya. Kemudian kita tunggu juga di layar handphone, biasanya di pojok kiri bawah ada tampilan meta mode dan keterangan pada MRT-nya adalah try into meta mode. Nah ini dia baru muncul ya, meta mode di pojok kiri bawah pada layar handphonenya. Kemudian layar handphonenya ini menjadi warna hijau. Kadangkala saat masuk ke meta mode kita akan mengalami gagal kadang-kadang ya. Jika gagal, keterangannya hanya muncul seperti ini pada MRT-nya, yaitu try into meta mode. Kemudian handphone tidak ada respon apapun, hanya saja di layarnya akan berganti-ganti warna. Biasanya hijau, kemudian merah, kemudian hijau lagi, dan berubah merah lagi, kemudian tidak ada proses wipe data pada MRT-nya. Seringkali kita mendapatkan kasus seperti ini dan panik. Sebetulnya tidak perlu panik ya. Kita bisa tunggu aja prosesnya sampai muncul keterangan file di MRT-nya. Jadi tetap kita sambungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data. Kita tunggu sampai muncul keterangan filet pada MRT-nya seperti ini. Kalau file, nanti dia akan berubah menjadi warna merah seperti ini di layarnya. Bisa kita lepaskan dulu kabel datanya. Dan kita matikan dulu handphonenya dengan menekan kombinasi tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kita tekan dan tahan sampai layarnya menjadi hitam. Kita tunggu sebentar, oh ini jadi hijau lagi. Ya ini dia, sudah jadi hitam ya. Sudah mati berarti kalau layarnya menjadi hitam. Jadi keterangan dari MRT-nya ini, Oppo A5s tidak bisa masuk ke meta mode. Kita akan coba cek menggunakan device manager terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan coba untuk menghubungkan lagi handphone ini, menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah, kemudian colokkan kabel data. Tapi sebelumnya kita cek dengan device manager dulu. Ada beberapa kemungkinan kenapa MRT tidak bisa membaca meta mode Oppo A5s ini. Yang pertama, mungkin karena preloader MediaTek-nya atau kompot MediaTek-nya tidak bisa terbaca di komputer. Atau mungkin saja kita terlalu cepat untuk melepaskan tombol volumenya. Jadi handphone belum terbaca sebagai meta mode. Kita sudah terlalu cepat melepas tombol volumenya. Kita cek dulu. Di device manager ada keterangan Podcom dan LPT. Berarti handphone bisa terbaca ya.
Untuk MediaTek COM-nya aman saja, tidak ada masalah dengan drivernya. Mungkin kita terlalu cepat aja untuk melepaskan tombol volumenya. Kita ulangi ya, kita klik start lagi pada MRT-nya. Oke, kita hubungkan lagi handphone ke komputer. Tekan kedua tombol volume, volume atas dan volume bawah, kemudian colokkan kabel data ke handphone. Kita tunggu reading mobile hardware info, kemudian seceng mobile kompot, dan kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah masuk meta mode ya, layar sudah menjadi hijau dengan keterangan meta mode di bagian bawah. Try into meta mode dan sukses ini ya. Perhatikan di sini, sudah sukses ternyata. Ada keterangan all is done, kemudian factory resettingnya sudah berhasil. Handphone akan kembali off lagi, kemudian muncul indikator pengisian daya baterai di layarnya. Keterangan di MRT sudah all is done. Berarti proses web datanya sudah selesai. Jika tepat membaca meta mode, maka MRT tidak perlu waktu yang lama untuk melakukan wipe data. Sekarang tinggal kita nyalakan aja handphonenya, tekan tombol power sampai muncul logo Oppo di layarnya. Kemudian bisa kita letakkan dulu, kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Dan untuk durasi loading ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin hanya sekitar 2 sampai dengan 3 menit saja proses loadingnya sudah selesai. Jadi seperti itu buat teman-teman yang mengalami error tidak bisa terbaca meta mode di MRT. Silahkan ulangi terus saja. Jika layarnya berubah menjadi warna-warni hijau atau merah, matikan dulu. Tekan tombol volume atas, kemudian tekan tombol power secara bersamaan sampai layarnya menjadi hitam. Kemudian bisa ulangi lagi untuk menghubungkan handphone ke komputer. Ternyata handphone sudah selesai proses loadingnya ini. Sudah ada tampilan pilih bahasa di layarnya. Langsung aja tinggal kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Untuk pilih bahasa langsung terpilih di Indonesia, kemudian lanjutkan aja. Lokasi atau opsi kawasan kita pilih Indonesia juga, kemudian berikutnya, kemudian lanjutkan. Ternyata di bagian sambung dengan WiFi ini kita tidak bisa melanjutkan setupnya. Untuk melindungi ponsel Anda, sambungkan dengan WiFi atau data seluler. Oke, kita coba untuk sambungan ke WiFi dulu aja. Kemudian selanjutnya, kemudian lanjutkan. Kita tunggu ada notifikasi atau ada tampilan apa lagi. Memeriksa pembaruan mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit. Kok sepertinya ada FRP di sini ya. Ada Factory Reset Protection dari Oppo A5s ini. Kita tunggu aja. Apakah ada verifikasi akun Google atau verifikasi kunci layar lagi? Ternyata ada verifikasi kunci layar lagi di sini. Tentu saja kita tidak tahu ya, karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya. Untuk melewati tampilan ini, tidak perlu kita inputkan kunci layarnya. Kita akan coba untuk melakukan bypass saja tampilan ini, tapi sebelumnya kita harus kembali dulu ke tampilan awal saat setup tadi di bagian pilih bahasa. Kemudian pilih menu panggilan darurat. Dan di sini kita dialihkan ke spesial kode bintang pagar 813 pagar. Kita tunggu sebentar sampai layarnya berubah tampilan menjadi not sign in seperti ini. Kemudian kita bisa klik setup phone dan langsung masuk ke tampilan menu seperti ini. Sementara ini untuk bahasanya default kembali ke bahasa Inggris, kita bisa menggantinya di pengaturan. Kemudian cari pada bagian language and region dan kita ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Cukup mudah, tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk bypass FRP pada device Oppo. Dan sekarang semuanya sudah done, untuk polanya sudah hilang. Maksudnya kunci layar sudah hilang, FRP sudah berhasil kita bypass. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.